Wa man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut, yaltamisu au yatlubu fihi, di dalam perjalanan itu dia mencari ilmu pengetahuan. Ilman di sini syar'iyyan au alatan lahu qasidan bihi wajhallahu ta'ala. Ya, ilmu di sini maknanya adalah baik ilmu syar'i maupun ilmu yang dapat menjadi wasilah baginya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama, kategori ilmu yang wajib dituntut adalah ilmu fardu ain. Apa itu ilmu fardu ain? Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa astahdih wa a'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, gure-gure ulun tuan yang ulun tuan muliakan, pada subuh yang mulia ini kita dapat melanjutkan kajian hadis Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-36 atau masih dalam hadis yang ke-36. Kita sudah membaca sebahagian daripada hadis ini pada pertemuan yang lalu, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, sampai dengan wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Sekarang kita masuk pada penggalan hadis sebahagian yang terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tersebut, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut di dalam perjalanan itu ilmu pengetahuan, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum duduk berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka saling mempelajari ayat-ayat Allah, membacanya, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka saling mempelajari kitab-kitab Allah di antara mereka, illa, tidaklah kecuali nazalat alaihimus sakinah, diturunkan kepada mereka ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah,
dan diliputi mereka oleh rahmat Allah. Wa haffathumul malaikah, dan juga orang-orang tersebut dilindungi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah akan menyebut-nyebut nama mereka di antara hamba-hambanya atau penduduk langit. Wa man batta'a bihi 'amalahu, barang siapa yang lambat dengannya amalannya, lam yusri' bihi nasabahu, maka tidak akan dipercepat dirinya untuk menuju ke syurga Allah dengan nasab atau keturunannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan lafaz tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka di sini ada dua konteks. Yang pertama adalah tentang bagaimana menuntut ilmu pengetahuan dan ganjaran bagi orang-orang yang mau menuntut ilmu pengetahuan. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, barang siapa yang menempuh perjalanan, karena yang namanya melakukan perjalanan menuntut ilmu pengetahuan ini tidak didapatkan dengan mudah. Maka dikatakan oleh para ulama, ilmu itu didatangi bukan datang. Nah, ilmu itu didatangi bukan datang dengan sendirinya. Tiba-tiba orang duduk lalu tiba-tiba pintar, tidak. Walaysa akhu ilmin kaman huwa jahilun, dan orang-orang yang berilmu juga tidak sama dengan orang-orang yang tidak berilmu. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu pengetahuan, menempuh perjalanan ataupun dia berusaha untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tersebut dengan hifzihi, dengan menghafalnya, wa mudzakaratihi, dan dengan mengingatnya, dengan mutala'ahnya, dan dengan memahaminya. Maka ini makna untuk salaka, makna untuk melakukan perjalanan. Maka ilmu itu dihafal, diingat, mutala'ah, diulang, ya diulang kembali, kemudian dipahami. Ya, saya teringat memang orang-orang yang menuntut ilmu itu dengan berbagai ragam di dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi ada seorang sahabat bercerita, ya, dulu ketika dia mengambil sanad qiraah, hafalan Al-Quran 30 juz di salah satu ulama atau alim yang ada di Al-Azhar di Mesir, ya, dikatakan, jadi di sini banyak orang yang mengambil sanad bacaan Al-Quran itu qiraat kepada beliau dari berbagai negara. Di antaranya ada dari Mesir, ada dari Afrika atau Nigeria dan sebagainya, ada juga daripada kalangan orang-orang Indonesia. Nah, pada suatu ketika Syekh itu mengatakan, ya, saya salut kepada mereka orang-orang Nigeria, orang-orang Afrika. Mereka itu hafalannya sangat cepat. Begitu mereka menghafal, mereka langsung dapat menangkap hafalannya. Artinya hafalannya sangat kuat. Jadi dipujilah orang-orang dari Nigeria, hafalan mereka adalah hafalan orang-orang yang kuat. Artinya orang-orang yang kuat hafalan. Kemudian beliau memuji, dan juga saya memuji, saya salut dengan orang Mesir. Orang Mesir itu adalah orang yang mudah untuk memahami dan cepat, pemahamannya itu cepat. Begitu mereka baca kitab, begitu mereka dijelaskan, ya, mereka sangat cepat untuk memahami apa yang mereka dengar dari pengajaran gurunya. Lalu tiba-tiba ada orang Indonesia, ada orang Aceh, ya, beliau tidak memujinya, tidak memuji. Lalu dikatakan,
Lalu bagaimana dengan kami orang Indonesia? Nah, coba lihat ini. Bagaimana kami dengan orang Indonesia? Dikatakan oleh Syekh, saya dapatkan orang Indonesia ya itu melampaui orang-orang Nigeria, orang-orang Mesir. Mereka adalah orang-orang yang paling tinggi akhlak dan adabnya. Ya, artinya ternyata orang-orang Indonesia dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adab mereka. Dan itu lebih baik. Banyak orang-orang berilmu yang mereka dapatkan dengan menempuh perjalanan yang sangat panjang, lalu yang mereka bawa pulang hanya ilmu pengetahuan, tetapi mereka tidak membawa akhlakul karimah, sopan santun dan adab yang sangat diagungkan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, anak-anak kami, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini menyampaikan, "Wa man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman." Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut, yaltamisu aw yatlubu fihi, di dalam perjalanan itu dia mencari ilmu pengetahuan. Ilman di sini syar'iyyan aw alatan lahu qasidan bihi wajhallahu ta'ala. Ya, ilmu di sini maknanya adalah baik ilmu syar'i maupun ilmu yang dapat menjadi wasilah baginya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama, kategori ilmu yang wajib dituntut adalah ilmu fardu ain. Apa itu ilmu fardu ain? Ilmu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dan ilmu cara menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala atau berubudiyah kepadanya. Ini namanya ilmu fardu ain. Maka ilmu tauhid, ilmu fiqih, ilmu tasawuf, maka ini adalah bagian daripada ilmu fardu ain yang diwajibkan kepada setiap individu untuk mempelajarinya. Coba lihat ya, beberapa hari yang lalu kita dikejutkan, bahkan dibuat duka terbesar masyarakat Indonesia ya, 179 jiwa meninggal di lapangan bola. Subhanallah, kejadian Kanjuruhan ya. Ini menggetarkan dunia, bukan hanya Indonesia. Bahkan hari ini saya dengar sudah 180 korban jiwa yang meninggal gara-gara terjadi kerusuhan di mana? Di lapangan bola. Subhanallah. Kita doakan mudah-mudahan mereka diberikan kematian yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berita ini sudah disiarkan di seluruh dunia. Indonesia hari ini menjadi pusat perhatian dunia. Kemarin bahkan Syekhul Azhar, Syekh Ahmad Thayyib ikut berbelasungkawa atas kematian ya 180 orang di lapangan bola tersebut. Sekarang coba kita berfikir dan kita muhasabah diri kita sendiri. Baik itu kita sebagai orang tua maupun kita sebagai pemuda ataupun sebagai remaja. Di jalan mana kita akan berjumpa Allah Subhanahu wa taala? Apakah di jalan ilmu pengetahuan atau di jalan piasan? Namun hari ini banyak orang-orang yang terkadang mengorbankan jiwanya, mengorbankan hartanya, mengorbankan waktunya untuk piasan di dunia. Tetapi mereka jarang yang mengorbankan hartanya, mengorbankan waktunya, bahkan mengorbankan anak-anaknya untuk ditempatkan, dititipkan di tempat ilmu pengetahuan. Banyak orang tua yang terkadang
protesnya luar biasa ketika ada seorang anak itu di pesantren ada kejadian kekerasan. Semua media menyorot pesantren-pesantren, dayah-dayah yang ada. Padahal satu orang yang meninggal itu di pesantren ketika dia menuntut ilmu. Walaupun tidak dibenarkan, tidak diperbolehkan atas nama setiap kekerasan yang ada terhadap anak. Akan tetapi ketahuilah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja, barang siapa yang keluar fi talabil ilmi, untuk menuntut ilmu pengetahuan, fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah, hatta yarji'a, sampai dia kembali ke tempatnya, dia kembali ke daerahnya, dia kembali ke rumahnya. Kalau dia mati di pesantren, maka dia mati syahid, mati fi sabilillah. Kalau dia mati di lapangan bola, tidak bisa dan tidak bisa kita pastikan dia mati fi sabilillah. Tetapi ini tidak menjadi sorotan kita hari ini. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita renungkan. Banyak anak-anak muda hari ini melakukan perjalanan, ya, diberikan izin oleh orang tuanya, diberikan izin oleh ayah ibunya, diberikan bahkan dibekali mereka dengan harta, dibekali mereka dengan uang jajan, dengan harta yang dititipkan kepada mereka untuk mereka berleha-leha dan menikmati dunia ini. Datang naik gunung, tiba-tiba tidak bisa turun lagi dan meninggal di pegunungan. Beli motornya yang luar biasa kencang larinya sehingga dia merenggut nyawanya di atas motornya. Tetapi jarang ada orang tua yang terkadang wate teleke SPP anak mit bengeh luar biasa. Nampak. Ternyata orientasi kita banyak menghabiskan waktu, harta untuk hal-hal yang terkadang tidak membawa manfaat bagi kita di dunia apalagi di akhirat. Padahal wate kita nyaw mati tengah tahu Allah yang akan dibacakan di hadapan kita hanya oleh anak-anak yang soleh yang memiliki ilmu pengetahuan. Dia anu yang iwa badayah, dia bisa baca Al-Quran, dia faham hukum syarak, dia faham hukum agama. Wate katanya meninggal sebagai orang Syiah, ditepu. Meninggal katanya terkadang wate malam atau wate seput, mungkin ke semiyub aju atau mungkin ke fardu kifayahkan aju, dipegleh, ditegan perut sehingga semua kotoran-kotoran itu keluar dan kita disucikan walaupun belum dimandikan. Karena selama ini saya teringat Allah yarham peringatan daripada Abu Paluh Gading, letak orang yang hana mufaham hukum agama, dia baca Al-Quran di samping bangkai, di samping najis, di samping WC. Kiban maknanya? Karena anaknya enggak paham hukum agama. Begitu orang tuanya meninggal, ya, langsung dibawa pulang ke rumah atau ditutupi dengan kain batik dan sebagainya karena belum sempat disucikan, difardu kifayahkan. Kemudian orang-orang datang membaca Al-Quran di sekelilingnya, sedangkan jenazah mayat tersebut masih ada najis yang melengket di tubuhnya. Karena setiap orang yang ditarik nyawanya, dia akan mengeluarkan najis, baik itu cairan maupun kotoran. Tapi menyana paham hukum, dipegleh tegan bak perut, sehingga itu bit kotoran. Kemudian kotoran itu disucikan. Setelah disucikan, maka baru minimal diwudukan jenazah tersebut, kemudian ya baru didiamkan, baru terurung ya ber di samping. Ini baru boleh. Karena tidak lagi ada pada tubuhnya yaitu najis-najis yang melekat pada tubuh jenazah. Ya, sehingga gekele almarhum Allah yarham Abu di Paluh Gading baik sampai le getanyo anu tabut di samping WC, di samping kotoran. Subhanallah. Siapa yang mengetahui ini adalah mereka anak-anak yang kita titipkan hari ini di pendidikan agama. Tayu bet, tayu murno.
Maka selain ilmu pengetahuan, makna ilman di sini selain ilmu syar'i juga adalah ilmu yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan dari setiap ilmu pengetahuan bagi orang-orang yang beriman adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah seorang dokter. Maka karena ada pemahaman agama, keimanan yang kita kuatkan pada anak kita, maka dokter ini akan bisa berbuat demi agama. Dia seorang insinyur, dengan ilmu insinyurnya dia bisa membantu agama Allah. Dia seorang pilot, dengan ilmu pilotnya dia mengajarkan dan bisa berkontribusi untuk umat Islam. Dia adalah seorang pengusaha, dengan harta kekayaan yang dia miliki dia dapat membantu agama Allah. Ini juga bagian ilmu yang harus dipelajari, ibtigha'a wajhillahi ta'ala, untuk memperoleh daripada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak hanya ilmu fardu ain, akan tetapi juga kita diperintahkan untuk menuntut ilmu fardu kifayah. Setelah apa? Setelah ilmu fardu ain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Ganjarannya apa? Allah akan memudahkan baginya jalan menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud, beliau menyampaikan, ya, nantinya pada hari kiamat di yaumil mahsyar, ketika semua manusia dibangkitkan oleh Allah, maka diperintahkan kepada sirat, ya, diperintahkan kepada titik siratal mustaqim untuk menampung manusia untuk menuju ke dalam syurga Allah, atau dia akan tercampakkan ke dalam neraka Allah. Maka ada manusia, dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, ada orang yang melintasi sirat tersebut yang luar biasa panjang perjalanannya, ribuan tahun, mendakinya ribuan tahun, turunnya ribuan tahun. Coba bayangkan 1 tahun saja, 1 hari di akhirat itu paling sedikit, paling rendah, ka alfi sanatim mimma ta'uddun. 1 hari di akhirat itu ibarat 1000 hari di 1000 tahun di dunia. Ti uro di uro akhirat nyan lagi tiribeton di dunia. Bayangkan, apalagi dikali 1000. Maka perjalanan yang luar biasa yang kita tempuh. Ada yang melintasi sirat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keilmuannya, karena amalan solihnya. Maka ibarat kilat, sangat cepat. Cukup cepat, lagi kilat menyambar, yang kedua cepat perjalanan yang dia lakukan untuk menuju ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang yang mendakinya, yang melakukan perjalanan di atas sirat. Itu ibarat burung yang terbang. Ada ibarat kuda yang sedang berlari. Ada ibarat binatang yang lamban di dalam perjalanannya. Ada juga mereka yang berjalan dengan merangkak dengan perutnya secara perlahan-lahan. Nebayangkan tajak ngemprut. Urang lintasi sirat dengan perutnya. Bagaimana perjalanan ini ditempuh? Luar biasa panasnya, luar biasa huru-haranya. Di hari kiamat kelak, di yaumil mahsyar kelak, luar biasa. Sehingga ditanyakan, orang tersebut bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, lima bati'ta bi?" Kenapa aku lambat perjalananku ya Allah? Kenapa aku harus merangkak dengan perutku sehingga lamban seperti ini? Orang lain sangat cepat berjalan menuju syurgamu, sedangkan aku sangat lambat perjalananku menuju ke syurgamu. Aku sungguh tidak sanggup menahan panasnya ujian yang diberikan pada hari ini ya Allah, huru-hara yang sangat luar biasa. Lalu dikatakan kepadanya, engkau tidak diperlambat oleh dirimu,
dan aku tidak memperlambat dirimu, akan tetapi yang memperlambat dirimu adalah amalanmu sendiri. Maka yang kita inginkan apa? Sebuah perjalanan di akhirat kelak, kita lintasi titik siratal mustaqim. Titik sirat tersebut dengan amalan kita, dengan ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita berusaha untuk meningkatkan amalan kita. Dengan amalan ini kita akan dimudahkan oleh Allah untuk melintasi titik tersebut dengan sangat cepat. Kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan kita melintasinya seperti sambaran kilat, sambaran petir yang sangat cepat. Cepatnya cahaya, ya, cepatnya cahaya itu luar biasa kecepatannya. Bisa mengelilingi bumi itu hitungan 0,5 per detik. Maka begitulah bagaimana kita melintasi titik siratal mustaqim. Dengan apa? Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melakukan perjalanan, dengan perjalanannya dia menuntut ilmu pengetahuan, baik ilmu syariat atau ilmu-ilmu yang dapat memberikan pemahaman kita terhadap ilmu syariat, ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu mantik dan sebagainya, ataupun ilmu fardu kifayah, dengan tujuan kita meraih ridha Allah dengan apa yang kita miliki daripada kelebihan ilmu pengetahuan tersebut, maka jazaknya apa? Allah akan memberikan kemudahan kepada kita untuk menuju ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah harapan kita, inilah harapan daripada anak-anak kita. Bagaimana kita berharap kepada anak-anak kita hari ini agar mereka menjadi sebab di mana orang tuanya dimudahkan oleh Allah untuk melintasi titik sirat tersebut dengan perjuangan orang tuanya memberikan pendidikan yang baik terhadap anak-anaknya. Maka jangan pernah takut, jangan pernah gundah, jangan pernah risau kalian yang berada di pesantren, kalian yang berada di dayah untuk menuntut ilmu pengetahuan. Karena sesungguhnya apapun dikatakan oleh para ulama, barang siapa yang dirinya melakukan perjalanan menuntut ilmu pengetahuan, maka Allah akan memuliakannya. Karena orang yang tidak merasakan kehinaan, kepenatan, ngantuk seperti ini, lagi ngantuk ketika kita ceramah, ngantuk. Kenapa? Karena malamnya bergelut dengan Al-Quran, mereka tertidur dengan Al-Quran. Maka apa yang akan diberikan kepada mereka? Kemuliaan, kemuliaan atas ilmu pengetahuan, dengan Allah mengangkat derajat mereka di hadapan hamba-hambanya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semua mengharapkan kepada Allah agar kita diwariskan oleh Allah anak-anak yang salih, anak-anak yang salihah, anak-anak yang hafiz dan hafizah, yang taat kepada Allah, yang bisa membawa kedua orang tuanya menuju ke dalam syurga Allah dengan cara yang mudah, dengan jalan yang dimudahkan oleh Allah, dengan penuh ridhanya dan rahmatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi kita semua untuk senantiasa meningkatkan amalan, meningkatkan ilmu pengetahuan, terus berguru. Jangan pernah menunggu ilmu itu datang kepada kita, tetapi kita mendatangi tempat ilmu pengetahuan sebagaimana kehadiran Bapak Ibu pada subuh yang mulia ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.